Shalom, perkenalkan nama saya Indayani Hastari dengan NIM 2333804 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ke-10 yaitu prinsip kepemimpinan yang ada di dalam Alkitab. Nah, prinsip-prinsip ini terdapat 10 prinsip. Baik, yang pertama adalah integritas. Integritas sendiri ini memiliki arti bahwa terkait sikap jujur dan sikap konsisten antara perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan ini berjalan selaras dan bukan hanya bukan berimbang pada satu poin saja. Nah, pemimpin ini dilihat dari tindakannya, bukan hanya ucapannya. Apabila pemimpin berkata A, maka perbuatan dan tindakannya pun harus berkata A. Karena kejujuran dan juga kekonsistenan ini dapat menghasilkan kepercayaan jangka panjang. Dalam Alkitab pun terdapat contoh positif gitu ya, yaitu Ayub dan juga Zakeus. Selanjutnya adalah prinsip yang harus ada adalah tujuan. Tujuan ini memiliki definisi, visi, atau arah yang jelas dalam memimpin. Dalam suatu tim, apabila tidak memiliki visi atau tujuan, akan kebingungan kemana kita harus melangkah, kemana kita harus maju, dan bagaimana kita harus bergerak. Tujuan ini membantu tim untuk memberi arah dan motivasi. Karena pemimpin tanpa adanya tujuan akan membuat orang yang dipimpinnya ini mudah goyah. Selanjutnya ialah kebaikan dan juga kasih sayang. Penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki sikap empati, sikap peduli, dan juga memberi tanpa pamrih. Nah, apa yang dimaksud dengan kebaikan dan kasih sayang ini adalah bentuk kepedulian seorang pemimpin terhadap kebutuhan orang lain. Pemimpin mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dia bisa memberikan treatment, dia bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan orang ini. Kebaikannya ini juga bisa berupa tindakan emosional atau tindakan materi. Nah, selanjutnya adalah kerendahan hati. Apa definisi dari kerendahan hati? Dapat dikatakan bahwa kerendahan hati ini menyadari bahwa kepemimpinan ini adalah pelayanan dan bukan dominasi. Nah, seorang pemimpin yang memiliki kerendahan hatian akan merasa bahwa jika hanya dirinya saja, tidak ada keberhasilan yang dapat diraih. Tapi dengan bantuan orang lain, dengan sikap saling berketergantungan, inilah yang membuat tujuan ini dapat tercapai. Nah, selanjutnya adalah komunikasi. Nah, seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena apa yang disampaikan akan membawa pengaruh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Jika seseorang pemimpin tidak memiliki komunikasi yang baik, maka kemana arah dan tujuan dari sebuah tim ini? Dengan adanya kemampuan komunikasi yang baik dan jelas ini pun dapat membangun kepercayaan yang ada di antara para orang-orang yang dipimpinnya. Nah, komunikasi ini juga meliputi kemampuan untuk mendengar, juga menyampaikan visi dan instruksi secara jelas. Contohnya bisa dilihat dari Musa, dari Yesus, dan juga Daud. Musa menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel, Yesus, dan juga Daud. Selanjutnya analah manajemen kinerja. Didefinisikan sebagai mengatur dan juga menilai hasil kerja berdasarkan tujuan. Nah, dalam manajemen kinerja ini terdiri atas 3 tahap penting. Yang pertama adalah penetapan tujuan, motivasi selama proses, dan juga evaluasi akhir. Pada saat manajemen kinerja ini akan ada yang namanya pemberian penghargaan atau konsekuensi sesuai dengan hasilnya. Selanjutnya adalah pengembangan tim. Definisinya dapat didefinisikan sebagai membangun tim yang solid dan juga efektif. Nah, tim ini perlu dibentuk secara bijaksana. Bagaimana pembagian job desk-nya, bagaimana pembagian perannya, dan bagaimana cara menghadapi situasi ini, situasi itu, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, tim ini perlu dibentuk secara bijaksana melalui doa, saran, dan juga seleksi. Baik, selanjutnya adalah keberanian yang dapat didefinisikan sebagai keyakinan dan keteguhan dalam menghadapi resiko atau tantangan. Sebagai seorang pemimpin,
tentu saja akan dihadapkan dengan berbagai situasi, dengan berbagai rintangan, dengan berbagai kondisi yang mungkin membuat kita ingin menyerah atau membuat kita keberanian kita itu luntur gitu. Tapi sebagai seorang pemimpin perlu adanya keberanian, karena keberanian ini adalah keyakinan dan keteguhan keteguhan bahwa kita bisa untuk menyelesaikan suatu masalah dan dapat menghadapi resiko atau tantangan. Nah, keberanian ini sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan yang sulit. Kita sebagai seorang pemimpin harus belajar untuk berani bertanggung jawab, untuk berani mengambil keputusan yang nantinya akan berdampak bagi orang lain. Contoh dalam Alkitab itu ada Yosua, Paulus, dan juga Timotius. Selanjutnya adalah keadilan. Apa itu keadilan? Kita sering mendengar kata keadilan, tapi keadilan ini adalah bersikap adil dan tidak memihak dalam membuat keputusan. Dalam sikap adil, semua orang diperlakukan dengan setara. Tidak ada kecondongan pada pihak ini, tidak ada kecondongan pada pihak yang ini. Semuanya harus diperlakukan dengan setara, karena sikap keadilan ini adalah bersikap adil, bersikap sama, dan tidak memihak dalam membuat keputusan. Nah, selanjutnya poin terakhir adalah pengembangan kepemimpinan. Nah, di sini definisi dari pengembangan kepemimpinan ini adalah proses membina dan menyiapkan pemimpin masa depan. Jadi, dari pengembangan pemimpin ini, seorang pemimpin akan menghasilkan pemimpin baru yang akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, pemimpinan ini harus belajar dari pengalaman dan kesalahan. Apa yang menjadi kekurangan sebelumnya harus diperbaiki dan harus dikembangkan pada pada pemimpin yang selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.